Tetapi sekarang paradigma baru bahwa perpustakaan sebagai pusat belajar, pusat informasi, pusat edukasi, pusat ilmu pengetahuan, pusat siapa lagi? Pusat hiburan, rekreasi, pusat apa lagi? Pusatnya sendiri-sendiri, bukan ya? Pusat apa? Pusat berkegiatan. Berkegiatan apapun sekarang bisa di perpustakaan. Diskusi bisa tidak? Bisa. Perpustakaan sekolah itu wajib menyediakan ruang space untuk anak-anak diskusi, guru diskusi, forum diskusi, grup diskusi. Itu harus sekarang. Itu perpustakaan masa kini. Jadi jangan dilarang Bapak Ibu sebagai pemustaka, petugas teknis perpustakaan, di pojok sini ngobrol, ada bukunya pelajarannya, dimarahin, mau ngobrol keluar. Nah, sekarang tidak boleh Bapak Ibu. Tetapi malah justru dekati, diskusi apa nih? Kalau di luar konteksnya, luruskan. Kalau bicarakan, saya ingin bicarakan beberapa guru yang killer namanya, sudah jangan di sini gitu. Tapi bicara kalau tentang materi buku, pelajaran dan sebagainya ya, monggo silakan. Gitu. Kita dukung, kita ajak teman-teman yang lain justru seperti itu. Jadi pusat banyak tadi yang Ibu sebutkan, sekarang pusat berkegiatannya masyarakat. Masyarakat siapa? Tempat Bapak Ibu, masyarakat sekolah, masyarakat perpustakaan khusus, masyarakat perpustakaan umum, perpustakaan macam-macam. Ini masyarakatnya, masyarakat desa, masyarakat kabupaten dan sebagainya. Ini Bapak Ibu, jadi pusat berkegiatannya masyarakat. Di dalamnya ada apa? Pusat-pusat yang Bapak Ibu sebutkan, pusat ilmu pengetahuan, pusat dan sebagainya. Ini, oke. Namun dibutuhkan perpustakaan yang mampu memberdayakan dan menjadi ruang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, kan? Menjadi ruang terbuka, tidak terbatas sekarang. Mau masuk sesuai jam buka perpustakaan, monggo silakan. Jangan dibatasi. Tunggu, Ibu nanti tidur sebentar. Nggak boleh. Secapek-capeknya kalau memang ada temannya pengganti ya ganti dulu, ablusan seperti itu. Kalau tidak ya kita akan tetap memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Itu. Kemudian menjadi ruang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menemukan solusi sesuai dengan kebutuhan mereka melalui layanan informasi. Ya, dari forum diskusi, tugas dari seorang guru, materi pelajaran tertentu. Nah, ini akan didiskusikan secara kelompok beberapa orang. Nah, ini akan mencarikan solusinya apa. Nah, mereka jadi sumber belajarnya siswa juga tidak monoton di dalam kelas, tetapi bisa di ruang perpustakaan. Makanya perpustakaan itu pun kita perlu desain, ciptakan suasana yang nyaman. Tidak mesti harus bagus, kiri kanan atas kaca tidak perlu. Ya. Tetapi kalaupun itu belum mampu membuat secara permanen, misalnya dindingnya triplek, kayu, ya dikasihlah cat warna-warni, menarik, gambar-gambar. Sekarang kan banyak tuh ya gambar-gambar karikatur yang menarik, kemudian gambar-gambar ajakan membaca, ajakan berliterasi dan sebagainya banyak sekali. Jadi kita bisa memuatkan. Kemudian hasil kerajinan anak-anak, kerajinan tangan kreasi yang terbaik kan bisa kita pajangkan di ruang perpustakaan. Ini akan mempercantik, memperindah, kemudian tata letak, kalau mau perlu lesehan, ya lesehan, jadikan stiker, karpet, tetapi dalam suasana yang memang betul-betul nyaman, tidak angker, gitu ya. Tidak angker. Ini Bapak Ibu. Kemudian mari kita mentransformasi perpustakaan kita untuk mewujudkan peran perpustakaan dalam mengurangi kemiskinan informasi di semua lapisan masyarakat dan berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.
Nah, kalau kita tidak mau dikatakan miskin informasi, tentunya kita bisa bergerak apa saja. Sekecil apapun kita akses informasi, kita sudah terbebas dari kemiskinan informasi. Dalam rangka untuk apa? Gitu loh. Bapak Ibu ingin belajar menulis puisi lah, yang pendek saja. Nah, di perpustakaan ada materinya. Kita boleh belajar di sana. Ya, kalau puisi kan lebih banyak kepada curahan dari apa? Isi hati kita, imajinasi kita. Bentrok dengan istri aja bisa dipuisikan. Bibirmu duet, namanya kan. Itu jadi puisi. Tetapi tetap manis. Namanya seperti itu. Aturan menulis puisi tahu ya, Mbak? Tahu ya? 4 baris, 4 baris, gitu ya kalau nggak salah. Nah itu, kemudian kalau sudah selesai tempelkan di dapur, jebret, tidak baca, pasti dibalas. Nah ini jadi kebiasaan menulis nanti akhirnya. Ya, kalau nggak percaya dicoba. Iya, pulang kerja manyun. Tadi ketemu dengan siapa di jalan? Kamu tetap melamun, aku memandangmu sampai kagum. Itu diteruskan menjadi sebuah tulisan. Itu sederhana ya Bapak Ibu ya. Jadi ada kebiasaan membangun potensi melalui akses informasi. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, ini kan apa itu? Tadi kan kita sudah baca informasi. Apa sih artinya informasi? Kemudian kebutuhan informasi, perpustakaan menyediakan informasi, kemudian kita harus keluar dari zona kemiskinan informasi, kemudian berkaitannya dengan literasi. Nah, literasi ini kan ini secara umum bahasanya pengertiannya itu dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemampuan menulis membaca, nah itu ya, kemudian ada yang kedua pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Kemudian yang ketiga pengertian literasi itu kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Nah, kalau kita sudah pintar, pandai mengakses informasi, kemudian mengolahnya, kebutuhannya untuk apa, yaitu artinya kita sudah literasi itu istilahnya ya. Kemudian ada UNESCO juga dari Badan PBB juga memberikan satu statement literasi, seperangkat keterampilan yang nyata khususnya keterampilan kognitif dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks di mana keterampilan yang dimaksud diperoleh, dari siapa keterampilan tersebut diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya. Ini adalah kecerdasan atau kemampuan berliterasi, literasi informasi. Kemudian literasi dimaknai tidak hanya sebagai kemampuan individu dalam membaca dan menulis, namun kemampuan menganalisa, mengolah informasi yang diperolehnya untuk dapat digunakan bagi kecakapan hidup guna meningkatkan kesejahteraan. Makanya pernah dengar sebuah slogan, literasi untuk kesejahteraan. Bisa dipahami tak, Bapak Ibu? Ya, literasi untuk kesejahteraan artinya kalau kita sudah melek informasi, kita sudah mengakses informasi, kita bisa mengolahnya untuk apa, dipergunakan untuk apa, kelanjutnya dampaknya apa, artinya kita memperoleh pada endingnya sebuah kesejahteraan. Itu tadi literasi untuk kesejahteraan ya. Sekecil apapun buat kue, mungkin ibu di sana akan buat kue, cuman nah, gitu. Tapi artinya itu dalam sekali apa yang dilakukan oleh si ibu ini dalam rangka membuat suatu gerakan revolusi di rumahnya, menciptakan daripada beli jajanan yang di luar, ya, makanan di luar. Tapi beliau bisa
mengeksplornya sendiri, menampilkan sendiri untuk senjata. Ini kue dari mana? Mama yang buat ya? Enak ya. Setelah satu lagi anaknya, ibu anaknya berapa? 2. Satu enak, satu asin. Itu umpamanya. Tapi nggak ada ya, enak semua. Itu ya artinya sudah ada kemampuan ibu menjadi seseorang yang sudah literasi. Gitu. Oke, berikutnya Mas. Nah, ini ada literasi baru atau new literasi. Literasi atau literasi baru atau new literasi itu terbagi menjadi 3, Bapak Ibu. Literasi manusia, literasi data, literasi teknologi digital. Nah, kalau manusia ya tadi diawali kemampuan berkomunikasi, berbicara satu sama lain, ini sudah Ibu Bapak miliki. Kemudian berkolaborasi, bekerja sama, ini sudah dilakukan dalam rangka beradaptasi, bersinergi dengan orang lain, dengan pihak lain, berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Nah, mungkin semuanya sudah. Nah, itulah literasi manusia. Selanjutnya literasi data, kemampuan membaca. Ya, pasti sudah bisa membaca dari kecil, menulis, kemudian menganalisa dan menggunakan informasi di dunia digital. Nah, saat ini. Tadi saya ambil contoh ibu aja. Mungkin ada contoh lain nggak? Ada yang mengakses informasi secara digital dan bisa digunakan dan sudah digunakan. Ibu mungkin bisa membantu, pernah? Selain dari kedua makhluk ini tadi, kedua ibu ini tadi, yang satu membangun jejaring apa tadi? Pertemanan, mengingat kenangan lama. Terus ibu ini membuat kue. Mungkin ibu ada lagi. Apa itu apa itu? Tadi teknologi informasinya tuh. Yang ibu saja, yang ibu rasakan untuk apa gitu loh? Apa untuk mengecek di mana posisi suami? Dan begitu juga sebaliknya. Sederhana sekali gitu. Google Map. Oke. Mungkin Pak. Terima kasih. Kebetulan saya memanfaatkan HP untuk mempelajari dunia digital sekarang, yaitu cryptocurrency. Kripto. Ya. Ya sayang. Bermain trading juga. Lah kok bisa? Terus ada lagi adalah mengupload artikel dalam bahasa Inggris. Cuma agak lama kalau waktunya. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Anto ya. Dari SMA? Oh, SMA Karolus. Oke, ini lebih canggih ya. Artinya kehidupan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini juga sudah melompati beberapa tahapan-tahapan ya. Jadi udah bisa menjelajahi kripto. Ini pasar modal ya Mas ya? Kripto pasar modal. Yang pasar modal bukan? Oh beda. Oh beda ya. Oke, luar biasa sudah lompatannya ini sudah berapa tangga dinaiki? Sudah nggak membuat kue lagi Bu? Sudah dilompati Bu, sudah mikirnya sudah. Tapi nggak apa-apa. Dia mungkin hobi beliau ya, hobinya seperti itu, utak-atik senangannya pasti di rumah utak-atik ya. Ya. Mungkin ada yang lain banyak lagi ya. Jadi ada semacam perluasan pemikiran. Untuk apa sih alat ini digunakan selain hanya berkomunikasi, berhubungan dengan A, B, C, D, kemudian melihat situs-situs yang lain dan lain sebagainya. Tapi ada semacam tujuan yang harus dicapainya dalam rangka untuk meningkatkan seperti tadi mengunduh artikel berbahasa Inggris, kemudian diterjemahkan tidak Pak? Diterjemahkan, kemudian nanti disebarluaskan. Jadi sebaiknya tidak untuk Pak Anto sendiri, tetapi kalau bisa
dikemas dalam bentuk bisa digital, kemudian bisa dikemas dalam bentuk tercetak. Ini untuk siapa? Untuk anak-anak peserta didik kita di sekolah juga, sehingga dia pemahamannya juga semakin bertambah dari pustakawannya yang sudah melangkah lebih maju ini, gitu loh. Kemudian yang kedua adalah literasi data, kemampuan membacanya sudah tadi ya. Kemudian literasi teknologi digital, membaca cara kerja mesin, aplikasi teknologi programmer. Nah ini Pak Anto tadi sudah masuk ke arah sini, teknologi digital, sudah mencari-cari apa yang orang nggak ngerti gitu, tapi beliau sudah paham artinya membaca mesin, aplikasi teknologi atau programmer, artificial intelligence. Ini kecerdasan buatan ya, kecerdasan buatan. Kemudian engineering principle, jadi luar biasa sekali sebenarnya literasi yang sekarang yang sedang berkembang ini sangat dahsyat sekali. Era anak-anak kita mungkin sekarang sedang gencar-gencarnya cepat sekali memainkan gadgetnya ini luar biasa. Mungkin kita tertinggal, dia cepat sekali ada kerusakan, ada trouble apapun, dia cepat sekali mencari solusi perbaikan yang mengembalikan layar. Wah, mamanya ribut di rumah nih, kok layar tampilannya hilang gitu loh mamanya. Mamaku jadul ya. Memang seperti itu. Jangan marah Bapak Ibu. Itu dunia siapa? Saat ini dunianya siapa? Anak-anak kita gitu loh. Dia anak-anak milenial wajib menguasai itu. Jangan Bapak Ibu marahi gitu. Nah kita kapan belajarnya? Kita udah tertinggal sebenarnya. Cuman karena semangat kita belajar, pakai HP bisa, pakai laptop komputer bisa sekarang, walaupun umpamanya kan gitu kan, ya sedikit. Nah kalau di kantor bila ada trouble, woi heboh kayak kebakaran gitu kan. Ikut cuma teks sampai tadi hilang belum di-save. Kawannya datang, save tuh apa woi? Tambah rame kan seperti itu kan. Nah ini ternyata ya harus memahami ini sedang dunianya. Anak-anak kita, anak murid kita, kalau dia canggih di komputer, kamu jangan sok mengajari guru, kita nggak boleh seperti itu. Memang sudah dunianya, hargai itu. Justru kita gali, explore lagi, angkat, yuk, kamu bisa main, bisa nggak kalau ini? Kamu bisa nggak ngajari teman-teman? Bisa Pak? Wah, sudah jadi itu sekolah. Nah seperti itu. Itulah literasi informasi yang ada di perpustakaan. Ya, kemudian berikutnya, nah ini Bapak Ibu, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Saya ini hanya sebagai gambaran saja, memperkuatkan Bapak Ibu supaya Ibu tetap semangat kita semua bahwa kebijakan pemerintah dalam membangun literasi masyarakat itu sudah diatur masuk dalam RPJMN 2020 sampai 2024 menjadi prioritas nasional perpustakaan ya, berseluruh level masuk di dalamnya. Jadi sudah menjadi prioritas nasional, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Nah, regulasi pendukung program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu ada Bapak Ibu, saya tidak bisa sebutkan. Inilah yang memperkuat kita perpustakaan untuk tetap eksis, menjadi perpustakaan yang terbuka, dilengkapi dengan berbagai akses informasi. Oke, berikutnya Mas. Nah, apa sih kita bicara transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial? Apa untungnya untuk perpustakaan? Nah, gitu ya. Nah, kita bedah dulu dari transformasi perpustakaan itu, peningkatan kualitas layanan informasi melalui buku, komputer dan internet. Nah, ini kalau sudah ada di 3 komponen itu di dalam perpustakaan kita sudah beranjak ke transformasi perpustakaan. Ya, kalau sudah ada di dalamnya melalui buku, ada layanan informasi melalui buku. Buku ini bisa buku monograf, manual maupun buku-buku yang dalam bentuk e-book. Ya, ini.
kemudian komputer dan internet. Artinya di perpustakaan kita sudah ada sarana fasilitas internet, ada komputernya, internetnya. Syukur-syukur komputer dan internet itu bisa digunakan oleh siapa? Oleh seluruh masyarakat perpustakaan. Kalau di sekolah bisa digunakan oleh siswa, bukan gurunya saja, bukan petugasnya saja, tetapi seluruh yang ada di perpustakaan, ya, masyarakat di perpustakaan. Itu Bapak Ibu, kalau sudah masuk ke tiga unsur itu dalam peningkatan kualitas layanan informasi, sudah ada bukunya, ada komputer dan internet, kita sudah menuju transformasi perpustakaan. Kemudian memfasilitasi kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, memfasilitasi, ya. Kalau mau dikatakan sudah bertransformasi perpustakaan, kita bisa memfasilitasi perpustakaan itu dengan kegiatan-kegiatan literasi. Di perpustakaan sekolah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang sudah terprogram, bukan programnya kepala sekolah ya, tetapi programnya kepala perpustakaan dan petugas perpustakaan atau pustakawan perpustakaan. Munculkan program, misalnya dalam bulan bahasa itu diadakan lomba apa gitu, menulis resensi kah, lomba pidato bahasa Inggris, bahasa daerah, atau menulis cerpen. Ya, itu memfasilitasi kearifan lokal yang ada, masyarakat sekolah, siswa-siswa, ya. Guru juga tidak dibatasi, boleh. Nah, nanti memunculkan apa? Misalnya lomba puisi, menulis bukan lomba baca puisi, menulis puisi umpamanya. Nah, dari karya-karya itu nanti akan dikemas, dihimpun menjadi sebuah buku, dikasih pengantar, dikasih redaksi macam-macam oleh sekolah, oleh perpustakaan, akan menjadi produk. Sekolah itu, perpustakaan itu menghasilkan sebuah buku, itu satu. Buku dalam bentuk digital juga bisa. Ini Bapak Ibu, jadi kita memfasilitasi kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhannya apa lagi? Kita harus identifikasi dulu. Di sekolah ini perlu apa sih? Lomba mading, ya gagas. Bukan dari TU-nya, bukan dari manajemen sekolah, tapi dari perpustakaan yang muncul ide ini. Ya, bangun sebuah kegiatan gitu. Ya, masalah pendanaan kan masih bisa dibicarakan toh dengan kepala sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian bekerja sama dengan pihak lain untuk mendapatkan dukungan. Nah, banyak kok sekarang. Saya contohkan sekolah saja lah sekarang ini. Sekolah bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan Bank Indonesia, Bank Mandiri, dengan pihak swasta yang lain, atau dengan tokoh-tokoh masyarakat. Ini bisa menggagas sebuah kegiatan di sini, ya. Atau produk-produk makanan dan minuman yang terkenal, umpamanya, gitu ya, dari Indofood dan sebagainya, bisa diajak kerjasama, atau dari lembaga-lembaga pemerintah yang lain, kerjasama dengan Universitas Negeri Bengkulu, UNB, UIN, dengan perusahaan provinsi. Ini bisa dijalin kerjasama sebenarnya, ya. Itu Bapak Ibu, tiga bahasa, tiga pengertian yang membantu kita pemahaman kepada transformasi perpustakaan seperti itu. Ada tiga komponen di dalamnya, ya. Jadi sudah mampu meningkatkan kualitas melalui buku, komputer dan internet, kemudian memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat, kemudian bekerja sama dengan pihak lain. Selanjutnya berbasis inklusi sosial itu apa gitu ya? Berbasis inklusi sosial pertama menjangkau dan melibatkan semua kalangan masyarakat. Nah, yang dari perpustakaan sekolah lagi sekarang. Siapa dari perpustakaan sekolah? Ibu berdua, bapak berdua ya. Oke. Mau ditanya apa? Aja. Menjangkau dan melibatkan semua kalangan masyarakat.
apakah boleh perpustakaan sekolah, Bapak Ibu, masyarakat sekitar boleh meminjam buku? Kalau SMA kami, kalau masyarakat sekitar belum Pak, karena yang meminjam buku itu baru kalangan siswa, guru, dan para staf. Jadi kami tidak, kalau masyarakat belum ada Pak. Jadi cuma lingkungan sekolah aja. Jadi belum berlaku itu ya? Belum berlaku ya? Itu belum berlaku. Nah, sementara sekarang ini perpustakaan bukan punyanya warga sekolah. Terus sekarang ini ya, baik di Jawa maupun di Sulawesi sudah semakin berambah, bahkan Aceh seperti ini sekarang. Jadi warga sekitar itu diumumkan atau diberikan informasi, warga sekitar dengan menunjukkan KTP, domisili dan sebagainya bisa menjadi anggota perpustakaan. Salah satu contoh yang saya kunjungi dan juara nasional perpustakaan SMA Cendana di Pekanbaru, Riau. Ya. Itu masyarakat sekitar boleh dengan syarat ya terdaftar, ya lokasinya di mana, harus survei. Nah, boleh memanfaatkan lokasi yang ada di sekitarnya. Nah itu. Ya, jam buka seperti jam sekolah. Jam sekolah mengikuti jam sekolah. Nah, cuman ketentuannya memang dia harus lebih ekstra, harus menyertakan domisilinya di mana, KTP-nya dan sebagainya. Ya, misalnya setelah kita sosialisasi itu ya melalui RT atau melalui kelurahan di situ, nah, kita bisa memberikan sosialisasi bahwa perpustakaan SMA negeri sekian kami menerima ini. Nah, ini sudah berkembang demikian ya. Salah satu SMA Cendana yang ada di Pekanbaru di Rumbai, ya, menjangkau dan melibatkan semua kalangan masyarakat. Jadi boleh berkegiatan di perpustakaan kita, perpustakaan kabupaten, umpamanya juga seperti itu, bisa melakukan berbagai macam jenis kegiatan. Contoh PKK ingin melakukan kegiatan ke PKK-nya dilaksanakan di gedung perpustakaan desa, perpustakaan kabupaten. Boleh tidak sekarang? Boleh. Kelompok pemuda Karang Taruna boleh tidak? Boleh sekarang. Bahkan tidak banyak. Ini di desa-desa yang ada di Bengkulu saja ya saya cerita. Ada kegiatan yang tadi PKK, menimbang bagi, kemudian memberikan gizi dengan makanan sehat. Ini program-program siapa sebenarnya? PKK dengan Puskesmas. Tetapi kenapa dialihkan kegiatannya di perpustakaan? Karena ada kerjasama kolaborasi tadi. Boleh seperti itu. Kegiatannya dipusatkan di perpustakaan. Kita ambil promonya. Kita ngapain? Kita nggak menyediakan apa-apa selain sarana dan tempat gitu loh. Nah ini sudah banyak yang terjadi. Kemudian dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang lainnya dengan perindak, misalnya kegiatan pelatihan merajut menganyam, itu punyanya siapa sebenarnya? Tapi bisa dilakukan di perpustakaan dan ini sudah banyak sekali terjadi. Bahkan di beberapa desa di Bengkulu Utara ada pemilihan kepala desa dari kampanye, dari semua proses pemilihan itu di perpustakaan loh ya. Canggih kan? Ya. Padahal dari desa ada, tetapi kenapa di perpustakaan? Karena tadi melihat suasana, situasi yang memang betul-betul sangat kooperatif, sangat nyaman di situ, jadi bisa itu terjadi. Itu